Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau tak pernah terlambat. Janjimu setia Tuhan, Kau selalu ada di dekat kami. Allah yang besar, Allah yang mulia, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God. Oh, we'll see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see, how great is our God. Sing name above all names. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Katakan how great is our God. Sing with me. How great is our God. We'll sing, how great is our God. Sing how great, and how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We'll see how great, and all will see how great we'll see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. How great you are, how great you are. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara tetap semangat, tetap
mengasihi Tuhan dan tetap percaya kepada Dia. Di Singapura sendiri jumlah COVID sedang bertambah-tambah, setiap hari bertambah-tambah semakin banyak. Tapi kita tetap punya iman kepada Tuhan dan tetap positif bahwa segala sesuatu tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kami dalam situasi yang saat ini umat-Mu sedang hadapi, baik kami yang ada di Singapura ataupun jemaat-Mu yang ada di tempat lain, Tuhan, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh suatu tempat. Kau dapat menjangkau dimanapun juga kami berada. Berkati pembicaraan, pemberitaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dan berkati kehidupan kami Tuhan. Segarkan roh, tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 4. Kondisinya atau situasinya pada waktu bangsa Israel, mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah menyeberang laut Kolsom, dan persediaan makanan yang mereka bawa dari Mesir sudah habis. Pada waktu itu mereka bingung, persediaan makanan mereka sudah habis, lantas mereka mau makan di mana? Di padang gurun. Dan mereka bertanya-tanya, apa yang akan kami makan di padang gurun ini? Secara logika, secara kasat mata, mereka lihat kami tidak punya makanan, terus di padang gurun mau beli di mana? Dan terus kemudian bagaimana dan berapa lama kami akan bertahan? Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam pikiran mereka. Tuhan sudah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir, lantas kemudian Tuhan biarkan seperti ini saja, dan bagi mereka itu menjadi sesuatu yang pertanyaan. Kadang-kadang di dalam hidup kita juga kita bertanya-tanya. Kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita percaya ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kok kehidupanku masih seperti ini? Lantas di mana janji Tuhan tersebut? Apa yang akan terjadi di hari esok? Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita. Nah, kita akan membaca di dalam Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Wah, sesuatu yang luar biasa. Hujan biasanya hujan air, tetapi di sini Tuhan berkata, aku akan menurunkan hujan roti bagimu. Seperti apa hujan roti itu? Dan terus maka bangsa ini akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi di sini adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk memberi makan umatnya, dan Tuhan berkata, aku akan menurunkan hujan roti kepada umatku setiap hari. Ya, saudara bayangkan setiap pagi Tuhan menurunkan roti atau yang disebut namanya mana kepada umatnya, dan setiap pagi mereka harus mengambil mana, memungut mana setiap hari dan setiap hari. Sampai berapa lama mereka makan roti tersebut? Di ayat 35 kita lihat, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi sampai berapa lama mereka makan roti dari surga itu? Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, sampai mereka masuk ke tanah perhentian. Di sanalah mereka sudah berhenti tidak memakan mana lagi atau roti surgawi. Sampai berapa lama kita makan firman Tuhan? Sampai berapa lama firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi roh kita, bagi jiwa kita, sampai kita masuk ke dalam tempat perhentian yang kekal di surga, sampai kita meninggal. Saudara masih membutuhkan firman Tuhan. Selama hidup, saudara membutuhkan mana surgawi. Selama hidup kita semua membutuhkan mana surgawi, yaitu firman Tuhan, sumber kekuatan kita.
Kalau kita tidak memiliki, atau bangsa Israel pada hari itu mereka tidak makan mana atau roti dari surga, maka mereka akan sepanjang hari itu mereka tidak memiliki kekuatan untuk mereka melalui hari-harinya. Cuaca di padang gurun sangat panas, belum lagi ada hal-hal yang terjadi di depan sana. Mereka tidak akan kuat menghadapinya tanpa mereka mendapatkan kekuatan dari mana surgawi. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita umatnya sumber kekuatan sehari-hari, yaitu mana surgawi dalam bentuk adalah firman Allah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 33. Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 33. Nenek moyang kamu telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Ya, memang benar, bukan Musa yang menurunkan roti dari surga. Musa tidak memiliki kemampuan seperti itu, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar, roti yang sejati dari surga. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa di surga sana pada waktu Musa, zamannya Musa, adalah Bapa di surga yang menurunkan hujan roti untuk umat pilihannya atau umat tebusannya. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia, kepada umatnya. Jadi Tuhan menurunkan roti dari surga untuk mereka, umat Israel, umatnya, makan roti tersebut dan mereka mendapatkan kekuatan untuk mereka melalui hari-harinya. Dan terus siapakah mana surgawi tersebut? Tuhan Yesus langsung berkata di ayat 35. Jawab Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, akulah mana surgawi. Akulah roti yang turun dari surga, ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini pernyataan Tuhan bahwa Dia adalah roti dari surga. Dia adalah sesungguhnya mana surgawi yang dikirimkan kepada kita semua umat tebusannya. Selama kita ada di padang gurun dunia ini, selama kita menjalani kehidupan ini, maka mana surgawi itu, yaitu Tuhan Yesus, firman Allah, diberikan kepada kita untuk kita memperoleh kekuatan. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Pernyataan Tuhan Yesus. Nenek moyangmu makan mana, mereka mati di padang gurun. Tetapi kalau kamu makan mana surgawi yang sesungguhnya, yaitu Yesus sendiri, kamu akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kamu gak akan mati binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dialah mana surgawi, dialah mana yang sejati, dialah roti kehidupan. Yesus Kristus adalah sumber makanan utama bagi jiwa kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan kehidupan saudara, atau jangan pernah saudara melalui hari saudara tanpa saudara diisi oleh mana surgawi, yaitu firman Allah, Yesus yang menjelma menjadi manusia dan Dia memberikan firman-Nya, roti kehidupan di dalam hidup kita untuk kita dapat melalui hari-hari dengan penuh berkemenangan. Rajin membaca firman Tuhan, karena itu adalah roti surgawi yang Allah berikan untuk saudara dan saya untuk sanggup bertahan di dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat roti kehidupan yang Engkau berikan Bapa bagi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami sepanjang hidup kami, semasa kami ada di padang gurun dunia ini Tuhan, sampai kami masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami selalu menyediakan waktu kami untuk mengisi jiwa kami dengan firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai jumpa.